Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ha, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Wow! Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jelly Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah.
Cucu perempuan ingin sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, Nenek. Tas apa yang ada di tangan Nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi Nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep Nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle island. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah.
Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Untuk babak pertama, aku ingin kalian memasak donat untukku. Wah, itu sangat cantik. Segera selesai. Nenek selalu siap menyenangkan cucuku dengan suguhan lezat. Membuat donat itu sangat mudah. Kamu hanya perlu memasukkan sepotong adonan ke dalam mesin khusus. Lalu agar donatnya banyak, maka adonannya juga harus lebih banyak. Awesome! Aku akan melakukan hal yang sama, tapi donatku akan berwarna-warni. Beberapa dari kamu sangat lambat. Donat kosongku sudah siap. Sekarang saatnya mencelupkannya ke dalam frosting merah. Lihat saja betapa cantiknya donat-donat ini. Sekarang kita tambahkan frostingnya. Alright, alright, alright. Ya, semuanya terlihat indah. Sekarang saatnya menambahkan sedikit frosting putih. Itu akan lebih baik. Nah, kamu di mana? Aku butuh bantuanmu. Bagus sekali. Sudah waktunya untuk sirup stroberi favoritku. Mereka harus mengisi jarum suntik. Ngomong-ngomong, jarum suntik menyebabkan reaksi yang tidak realistis pada orang lain. Lihatlah. Rainbow, Nenek, lihat apa yang aku punya. Apa yang harus ditakutkan? Aku sudah jadi wanita tua. Nenek, itu cuma sirup. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir. Nah, sirup stroberi akan berakhir tepat di atas donat. Aku tidak akan mengambil jarum suntik jauh-jauh. Dengan bantuan mereka, aku bisa menghias satu porsi donat dengan cara yang orisinal. Mary pasti tidak akan menyukai itu. Untuk menghias donat, gula bubuk biasa sudah cukup. Dan donatku yang sangat cantik meski tanpa hiasan. Tapi akan keren jika aku menambahkan taburan warna-warni juga. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah membuka toples ini. Oh, ayolah. Apa yang kamu lakukan? Jangan marah, aku tidak sengaja. Tapi sekarang, ini juga enak. Aku bahkan punya beberapa taburan donat yang tersisa. Mary, saatnya memilih donat siapa yang lebih enak. Wah, semuanya terlihat sangat cantik. Tapi Wednesday melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dekorasinya sangat lucu. What? Wah, ternyata juga sangat lezat. Dan selain itu, aku bisa mencuci donat dengan sirup stroberi. Mari kita lihat yang sudah disiapkan nenek. Beberapa donatnya biasa aja. Dan aku ingin sesuatu yang lebih enak. Oh no! Nah, sekarang saatnya mencoba donat pelangi. Oh, ini enak banget. Rainbow dan Wednesday membuat donat yang sangat lezat. Tapi tetap saja, Wednesday semakin bagus. Dan donatnya terasa lebih enak. Di babak kedua, aku ingin kalian memasak pasta untukku. Akan segera selesai. Aku bisa memasak mie. Baiklah, aku akan segera memasak. Nah, saatnya untuk mulai. Pertama, aku harus memasak sebagian spaghetti. Sudah waktunya, tapi pertama-tama aku harus cari tahu apa airnya sudah cukup hangat. Aku sendiri tidak akan melakukannya. Kenapa jika aku punya bantuan? Masuk ke dalam dan periksa airnya. Nah, sekarang aku sudah melihat bahwa itu airnya sudah siap. Aku bahkan bisa mencelupkan spaghetti ke dalamnya. Nah, semuanya sudah siap. Tapi aku tidak ingin pakai mie yang dibeli di toko. Aku lebih suka membuatnya sendiri. Aku punya semua yang aku butuhkan di sini. Kamu harus mulai dengan tepungnya. Asyik. Jadi gimana, cucuku? Makasih. Hampir menumpahkan semua tepungnya. Pecahkan satu telur di tepung. Lalu ubah campuran ini jadi adonan. Adonan ini harus dibagi jadi gulungan gumpalan kecil. Dan masing-masing harus dicat dengan warna yang berbeda. Lalu aku akan dapat spaghetti berwarna. Nah, seperti ini. Yes! Selanjutnya, setiap gumpalan harus diregangkan. Lalu digabungkan semua garis dan potong jadi bagian yang diperlukan. Dan sekarang aku bisa dapat mie yang lucu.
Nah, kita potong-potong sedikit. Nah, sekarang kita taburi dengan tepung. Lalu, sekarang kita rebus. Ya, mie buatan sendiri selalu terasa lebih enak. Bahkan spaghetti yang dibeli di toko bisa dibuat dengan cinta. Okay. Oh, apa membuat kacamataku berkabut? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku akan menemukan saus tomat dengan benar. Nenek, lihatlah. Hei, hati-hati. Oh, sepertinya aku sedikit berlebihan. Aku suka ide rainbow untuk mewarnai pasta. Tapi kenapa membuatnya berwarna? Itu mengerikan. Mie-nya harus berwarna hitam dan aku harus mewarnainya dengan tinta cumi itu. Nah, itu dia. Semua hampir siap. Kita campur dulu. Jangan lupa kita lihat. Nah, pada mie hitam, saus tomat biasa pun akan terlihat keren. Dan aku bisa melengkapi komposisinya dengan bantuan matagami. Wah, keren. Wednesday, kamu ingin menakuti semua orang lagi? Tapi pastaku itu masalah yang berbeda. Dia cerah dan sangat manis. Mary pasti menyukainya. Wah, Wednesday, kamu melakukan sesuatu yang sangat mengerikan lagi. Semoga pasta ini enak. Oh, tinta cumi membuat makanannya mengerikan. Iu. Baiklah, mari kita lihat apa yang nenek buat. Saat masih kecil, aku sangat menyukai spaghetti buatannya. Wah, ini sangat lezat. Wah, Rainbow melakukan yang terbaik juga. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Ini sangat lezat. Oh, baiklah, sekarang Rainbow akan jadi pemenangnya. Kali ini siapkan minuman untukku. Aku mau minum. Ya, segera selesai. Aku akan membuat koktail untukmu. Tentu saja, Cuku. Kamu kenal aku. Aku akan menyiapkan minuman yang paling berguna untukmu. Kamu pasti harus mulai dengan seledri. Tetap saja, bukan tanpa alasan itu disebut sebagai salah satu produk paling berguna. Satu sudah cukup untuk minum yang sangat lezat. Aku sudah membuat milikku. Nah, kita taruh dan kita beri hiasan. Okay. Dan aku akan membuat minuman berdasarkan permen toxic waste. Mereka harus disebarkan dalam cetakan dan dimasukkan ke dalam oven sehingga berubah jadi satu permen besar. Nah, kita taruh di sana. Pelan-pelan. Oh, sementara manisannya meleleh, saatnya mengambil beberapa foto dan makan sendiri beberapa manisan. Oh, sudah siap. Sekarang banyak permen kecil telah berubah jadi satu permen besar. Jadi aku dapat gelas yang enak. Sekarang aku akan mengisinya dengan permen M&M's yang akan aku bagikan terlebih dahulu berdasarkan warna. Mari kita buka. Nah, kita letakkan di sana. Lalu kita pilih seperti itu. Nice. Kita taruh warna biru, hijau, dan kuning. Sekarang kita tambahkan Sprite. Oh, aku lupa bagaimana soda bisa memercik seperti itu. Sekarang aku akan terasa seperti Sprite. Tapi tidak apa-apa. Koktail ini tidak akan merusaknya. Terakhir, aku akan menambahkan krim kocok dan juga taburan berwarna. Nah, kamu tidak bisa punya terlalu banyak permen lollipop. Nah, sekarang kita tambahi taburan berwarna. Nah, lihatlah. Itu terlihat sangat keren. Tambahkan juga permennya. Nice. Oh my. Semuanya. Sekarang aku bisa membuat minuman yang sangat enak dan juga indah. Pertama, aku akan menghias gelas stroberi dengan sirup. Sprite juga akan jadi dasar minumanku. Tapi untuk memberikan warna yang lebih menarik, aku akan memasukkan sirup mint ke dalamnya. Masalahnya, aku membutuhkanmu lagi. Curi krimnya dari Rainbow sekarang. Aku butuh mereka juga. Nah, bagus sekali. Krimnya akan jadi tambahan yang sempurna untuk permen gummy yang aku rencanakan untuk dioleskan di atas krimnya. Ya, semuanya terlihat indah. Mary, saatnya memilih pemenang. Wednesday, kenapa kamu membuat semuanya begitu menyeramkan? Kengerian ini sangat tak tertahankan. Aku harap rasanya enak. Oh, ternyata segar juga.
Oh, patagaminya sebagai hidangan pembuka adalah jenius. What? Nenek, apa kamu membuat smoothie seledri lagi? Kamu tahu aku tidak tahan dengannya. Oh, Mary membuat sesuatu yang sangat menarik. Aku bisa meminum dan juga menjilat gelasnya. Alright. Rainbow, kamu jelas dapat kemenangan. Selamat. Hore, akhirnya usahaku diperhatikan. Yang terakhir, aku mau salad. Yang penting, aku suka salad Caesar. Itu mudah. Aku tahu cara membuat salad. Salad? Ya, baiklah. Untuk Caesar yang baik, kamu harus pakai kubis yang segar. Dia adalah dasar dari salad apapun. Lalu kamu bisa menambahkan ayam. Itu harus dipotong kecil-kecil. Nah, seperti ini. Hati-hati. Lalu kita taruh ke dalam sana. Lalu, apa itu Caesar tanpa tomat? Mereka juga sangat penting. Lalu kita tambahkan beberapa kerupuk. Nah, saladnya hampir siap. Kamu hanya perlu menambahkan saus dan juga parutan keju. Nah, itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan melakukan sesuatu yang sangat lucu. Dia bisa makan salad biasa di mana saja. Tapi aku belum pernah melihat bunga yang bisa dimakan dari sayuran manapun. Rainbow, kamu sangat bagus. Sepertinya Mary belum pernah menerima kekurangan bunga yang bisa dimakan sebagai hadiah. Sesuatu memberitahuku bahwa dia akan sangat senang. Oh, itu mimpi buruk. Rainbow, itu sama sekali tidak menarik. Lihat dengan benar. Dari lada biasa, aku akan mengajarimu cara membuat moncong yang bagus. Pangkal kepalanya adalah lada. Di dalamnya akan ada daun selada. Aku akan membuat lidah dari mentimun. Selanjutnya, mata buah dari zaitun. Kamu bisa menghias semuanya dengan tomat. Kita taruh semua di sana. Dan aku akan membuat tanduk dari cabai. Ya, Mary, saatnya memilih pemenangnya. Rainbow, itu sangat indah. Belum ada yang memberiku beket sayuran. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Oh, tetap saja itu cuma sayuran. Nenek, kamu mendengarkanku. Caesarmu yang paling aku cintai. Kamu punya peluang besar untuk memenangkan babak ini. Oh, ini sangat lezat. Aku tahu kamu pasti menyukainya. Ya. Oh, Wednesday. Apa yang kamu pikirkan kali ini? Itu sangat menakutkan. Hanya aku yang tidak tahan dengan buah zaitun. Itu mengerikan. Serah saja. Kemenangan di babak ini akan diberikan pada nenek. Dia membuat Caesar yang sangat enak. Hore, aku tahu aku akan menang. Berikan kacamata aku ke sini. Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi, paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday, dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Okay. Apa ini sungguh mimpi buruk, aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, Nenek. Oh, betapa kamu buat aku ketakutan. Dasar konyol sekali.
Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, Nenek. Sekarang lihat donat aku. Ini sungguh pemandangan yang luar biasa. Kamu adalah juru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka. Tutupnya sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silakan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul, rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara membukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih. Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Airnya sudah siap, baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung, aduh, hajim. Aku berlumuran tepung, tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Baiklah, aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan menambahkan telur, garam. Dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangi. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku akan membentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membentuknya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah, aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamataaku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Kamu harus membuka seperti ini. Ini dia. Oi, aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa. Aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang. Sekarang ke piring. Jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ting, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh, betul. Pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menuangkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat.
Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yeay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujurnya aku tidak menyukainya. Betul itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul, ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah, sangat indah. Betul, inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yeay, bingo, aku mendapatkannya. Yeay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Ting, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkan minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi aku akan mengambil beberapa permen yang sangat cantik tapi asam. Mereka akan membantu dengan ideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar? Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini, aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil M&M dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Tidak perlu. Sungguh koktail yang lezat. Sekarang tinggal tambahkan krim. Dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu dan di blender. Itu menjijikan. Cil mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? No. Tidak. Think, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat dan tentu saja akan mengolesinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki Sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Ting, tolong. Okay. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Ting, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Bentuknya sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat, sempurna. Stop! Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan koktail ini? Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini... Ya, aku bahkan tidak akan mencobanya yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang. Ada apa kali ini? Sekarang aku ingin makan salad. Seperti ini dengan kruton. Tentu saja. Tidak masalah. Aha, aku dengar. Aku akan mengambil daun selada dan pastikan untuk merobeknya. Seperti ini. Oh, terima kasih, tapi jangan bermain-main seperti itu lagi. Seperti ini. Aku butuh daun-daun hijau itu.
Seperti ini, selesai. Dan juga saatnya daging yang enak ini. Ini juga harus diiris tipis-tipis agar pas untuk salad. Sekarang akan mengaturnya dengan baik. Aku akan membuat salad Caesar, jadi aku butuh tomat. Dan jangan lupa remahan roti. Sedikit keju untuk menambahkan rasa dan sangat enak. Aku siap sekarang. Bagaimana denganmu? Dan aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku akan menggunakan bentuk-bentuk yang menyenangkan ini. Aku akan menggenting bentuk mentimun, lobak, dan juga merica. Ya, ini sangat cantik. Lalu aku akan menaruhnya di atas lidi. Aku akan membuat salad shish kebab. Betapa indah. Aku lebih suka menanyakan apa yang kamu masak. Betapa cerianya. Dan sekarang aku akan membuat bucket. Ternyata bucket salad yang enak dan lezat. Baunya juga enak. Bagus. Tidak lucu sama sekali. Oh, paprika merah. Sudah cukup. Aku akan memotongnya. Dan jangan lupa membuang bijinya. Menaruh salad di tempatnya. Aku akan mengiris mentimun. Aku suka pisau. Aku akan membuat wajah yang sangat lucu dan menggigit. Dan ini sangat bagus. Ini akan makan kita. Mungkin letakkan monster salad dengan baik di atas piring. Kami sudah siap. Ini banyak sekali. Oh, apa yang menempel? Salad yang sangat menarik. Tapi jujur saja ini tidak terlalu enak. Yang mana yang ingin aku makan? Ada apa dengan moncong ini? Apa ini benda hitam? Ini zaitun. Rasanya menjijikan, mengerikan. Dan apa dengan salad yang ini? Keju dan ayam. Ya itu dia, inilah pemenangnya. Yeay, aku menang. Aku koki yang hebat.